وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita sama-sama dalam melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan insyaallah seperti biasa kita akan sama-sama mendengarkan kultum atau tausiah. Dan insyaallah pada sore hari ini akan diantarkan oleh anak-anak kita Muhammad Rijal, ini juga sebagai pembelajaran bagi anak-anak kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pujilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena atas berkat rahmat dan hidayah jalan sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai. Salawat berbingkaikan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah di bulan Ramadan ini saya akan membahas makna tarbiyah di bulan Ramadan. Puasa sebagai sistem ibadah dalam Islam, dalam pelaksanaannya memerlukan pemahaman tentang kaifiyat atau tata cara sesuai dengan petunjuk syariat, baik syarat, rukun maupun hukum ibadah. Bahkan lebih dari itu, puasa tidak sekedar dilaksanakan, namun harus dirasakan dan dijiwai dengan segenap kemampuan hati dan pikiran. Puasa mengandung makna bagi kehidupan, mencakup segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia, mengandung pesan moral untuk mengubah perilaku manusia menjadi lebih baik. Kemudian mengandung filsafat hidup guna mengantarkan manusia untuk memahami makna terdalam dan hakikat hidup ini. Menurut petunjuk Al-Quran, manusia memiliki tiga nafsu, yaitu yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang artinya hai jiwa yang tenang. Quran surah Al-Fajr ayat 27. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang tenang, nafsu yang baik, nafsu yang senantiasa mendorong kepada kebaikan, sehingga kelak orang-orang seperti ini akan mendapat panggilan terhormat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Quran, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Quran surah Al-Qiyamah ayat 2. Nafsu lawwamah adalah nafsu yang menyesali, nafsu yang serakah, nafsu yang rakus, nafsu yang senantiasa mendorong kepada keinginan yang melampaui batas. Kemudian yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Yusuf ayat 53. Nafsu amarah bisu adalah nafsu
yang senantiasa mendorong kepada kebebasan dalam melakukan maksiat dan kedurhakaan. Jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian makna tarbiyah di bulan Ramadan yang sangat ideal dan sangat universal dalam mendidik orang yang beriman yang taat melaksanakan ibadah puasa untuk menghasilkan lulusan hamba terbaik, yakni muttaqin. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika manusia diciptakan oleh Allah namun tidak mau dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas ingin dididik oleh siapa? Apakah ada di dunia ini pendidik yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala? Selanjutnya, jika manusia sebagai hamba Allah namun tidak mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas ingin menjadi hambanya siapa? Apakah ada di dunia ini yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Kemudian, jika manusia makhluk yang lemah namun tidak mau memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas ingin memohon kekuatan kepada siapa? Apakah ada di dunia ini yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan-pertanyaan di atas memerlukan jawaban yang jujur agar kita dapat termotivasi, agar dapat melakukan transformasi nilai seperti ulat yang bertapa dalam kepompong kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan menawan. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akhiri, ada yang kami ingin sampaikan bahwa kami dari Sekolah Islam Adarah Bone membuka peluang bagi para generasi muda untuk bisa melanjutkan pendidikannya melalui jalur beasiswa duafa, berprestasi baik melalui hafalan Al-Quran maupun akademik di tingkat SMP dan SMA, di mana siswa tidak hanya dibekali dengan pengetahuan umum, akan tetapi memiliki program hafalan Al-Quran maupun keagamaan. Anak adalah investasi akhirat. Untuk menghadapi tantangan masa depan, kita harus membekali mereka dengan ilmu, pengetahuan, dan karakter yang kuat. Sekolah Islam Atirah berkomitmen kuat dalam mencetak generasi yang anggun dalam sikap dan perilaku yang islami, dan unggul dalam mutu dan prestasi, dan cerdas dalam sains dan teknologi. Itulah moto Sekolah Islam Atirah Bone. Anggun, unggul, cerdas. Mungkin ini saja yang sempat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 뭐야, 이거? 이거 뭐야, 또? 왜?